هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Dan ruhnya sholat itu, perhatikan ruhnya berarti apanya? Isinya. Kita misalkan kita anggota tubuh kita itu fisik itu sebagai covernya ini, Pak. Ya gerakan-gerakan sholat yang nampak itu loh. Ya takbir, ya ruku, ya al-fatihah segala macamnya. Nah ini ibarat kalau kita nggak ada ruhnya, jasad kita diapain? Oh diabaikan. Gak ada nilainya. Nah kita masih dianggap sebagai suami, dianggap sebagai bapak karena masih ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya kita sudah nggak dianggap. Makanya ruh dalam sholat itu apa? Ya, yang di sini dijelaskan an-niyatu wal ikhlasu wal khusyu' wa huduril qalbi. Ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, khusyuk. Nanti apa ikhlas apa khusyuk nanti saya jelaskan. Yang keempat, hudurul qalbi. Memfokuskan pikiran atau menghilangkan gangguan-gangguan dalam pikiran ketika sholat. Simpelnya seperti itu, Pak. Apa perbedaan niat dengan ikhlas? Beda nggak, Pak? Kita dengar nggak niat ente apa, ikhlas apa enggak gitu? Kalau dalam ilmu ibadah, niat dengan ikhlas nanti ada pembahasan tersendiri. Niat itu adalah yang nawaitu an usolli al-maghrib salasa raka'atin misalkan, yang gitu-gitu. Jadi menentukan jenis aktivitas ibadah kita apa? Bang, kita sholat di sini misalkan datang ke masjid sholat 2 rakaat, ya, itu sholat sunnah mutlak, tahiyatul masjid, qodho sholat subuh misalkan, kan sama-sama 2 rakaat prakteknya sama. Datang ke masjid, nah membedakannya apa kira-kira? Niat. Kita menentukan sholat itu untuk apa? Jenisnya apa? Apakah sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak? Apakah sholat qodho subuh misalkan? Nah, kenapa ini menjadi ruh dalam sholat? Karena ini memaksakan orang untuk fokus bahwa dia sedang sholat. Kadang-kadang orang itu berdebat tentang masalah niat. Wah ini bid'ah, ini segala macam. Oke, itu pembahasan dalam ranah fikih. Tapi terkadang orang yang menyimpulkan terlalu sibuk, akhirnya menyimpulkan itu perkara bid'ah, nawaitu an usolli, yang nawait itu dilafadzkan itu. Itu perkara yang diperdebatkan oleh para ulama, itu hal yang lumrah, nggak usah kita perdebatkan panjang. Yang akhirnya misalkan dia menyimpulkan itu akhirnya perkara bid'ah, akhirnya lupa dia tidak melakukan aktivitas niat, itu masalah. Sholat udah buru-buru datangnya, sholat takbir nggak tahu sholatnya sholat apa. Ya, itu masalah apa? Niat itu harus dihadirkan, ini ruh. Karena ini salah satu pintu kita berupaya, kita sedang sholat duhur 4 rakaat menjadi makmum. Fokus. Kalau kita memposisikan diri sebagai makmum, ya sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ini ruh sholat. Yang kedua al-ikhlas. Ikhlas itu kaitannya dengan sholat kita untuk apa? Untuk siapa, maaf? Sholat kita untuk siapa? Untuk Allah jelas. Berarti diperuntukkan untuk siapa? Dikasihkan kepada siapa? Keikhlasan. Ya. Adapun khusyu'an, khusyuk. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Di sini ada keterangan dari Ibnu Zazi fi tafsir al-khusyu' halatun fil qalbi minal khawfi wal muraqabati wa tadhallul li'udmatil maula jalla jalaluh. Khusyuk yang dimaksud dengan khusyuk adalah kondisi hati yang di situ ada rasa khauf, ada rasa takut, ada rasa merasa dekat dengan Allah, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
wa tadallul, merendahkan diri kepada Allah. Li'udmatil maula, tujuannya apa? Untuk mengagungkan apa namanya Allah. Jadi rasa-rasa itu tuh ada di dalam aktivitas sholat. Ini memang berat, Pak. Ya. Apa namanya? Rasa khusyuk, menghadirkan rasa khusyuk itu apa? Berat. Summa yadhar atharu dzalika ala zawarihi bisukun. Kalau sudah seperti itu, rasa-rasa itu, rasa takut, rasa merendahkan diri, rasa mengagungkan Allah itu sudah hadir di dalam hati, maka aktivitas gerakan sholat itu akan terlihat tenang gitu. Sebagaimana Abdullah bin Zubair dan orang-orang soleh pada zaman dulu ketika mengerjakan sholat, tegak, tenang, kayak nggak ada apa namanya, ya kayak tidak menghiraukan di sekelilingnya. Bahkan apa namanya di Abdullah bin Zubair ketika ada manjanik ya dulu, tahu manjanik? Pelontar besar, ketapel besar. Kalau zaman dulu kan apa namanya salah satu untuk melindungi masyarakat atau wilayahnya dengan benteng. Kalau sekarang sudah ada pesawat, kayak nggak bisa. Kalau zaman dulu kan tidak ada. Orang kalau pengen melewati wilayahnya harus apa? Naik dulu, sulit pokoknya, ribet. Ya bentengnya tuh tinggi-tinggi. Misalkan kita dikasih benteng suruh naik itu kan bingung kan? Pakai apa caranya? Misalkan pakai alat tangga pun prosesnya lama. Misalkan ada prosesi penyerangan kayak gitu, sulit. Maka ada manjanik untuk menjebol apa? Benteng. Maka di situ Abdullah bin Zubair ketika di kota Madinah, ketika Abdullah bin Zubair itu dizolimi sama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dilontarkan apa namanya ke tapel besar itu, pelontarnya batu besar, jatuh di mana? Di sampingnya Abdullah bin Zubair, seakan-akan itu tidak terjadi apa-apa, bayangkan. Sampai apa namanya bajunya itu tersingkapnya, beliau biasa saja. Kalau kita mungkin sudah apa? Udah lari, Pak. Gempa sedikit udah kacau itu. Bukan berarti ini hukum membatalkan sholat ketika dalam kondisi darurat boleh atau tidak, nanti urusannya lain lagi itu. Tapi ini saking khusyuknya kejadian-kejadian yang model seperti itu yang dialami oleh beliau di sekeliling beliau nggak nggak terasa. Kalau kita kan apa namanya ada anak nangis terdengar, ya kan, merasa terganggu. Ini kemarin saya sudah jelaskan. Salah satu Maimun bin Mihran, ya, Muslim bin Yasar yang meriwayatkan dari Maimun bin Mihran. Muslim bin Yasar itu salah satu orang yang memiliki wibawa, sangat memiliki wibawa yang sangat tinggi di keluarganya. Wa idza dakhalal baita sakata. Kalau beliau masuk rumah, keluarganya atau apa? Diam. Saking hormatnya, Pak. Tapi idza shalla, kalau beliau melakukan sholat, takallamu wa dhahiku. Kalau beliau sudah mengerjakan sholat, ya mereka berbincang-bincang, ketawa-tawa. Ya biasa, beliau nggak terganggu. Saking khusyuknya, Pak. Makanya yadhar atharun fil jawarih as-sukun. Jadi akan tampak nanti ketenangan ketika menjalankan sholat itu wujud. Makanya diibaratkan seperti tongkat yang nancap. Dan itu memang berat menghadirkan kekhusyukan. Nanti ada terapinya nanti, insya Allah. Ada cara-caranya. Ya. Makanya wal iqbali ala sholati wa adami iltifati wal bukai wa tadarru'. Bahkan sampai akan melahirkan dampaknya akan meneteskan air mata sambil menangis gitu. Kalau sudah kita berupaya untuk menghadirkan rasa khusyuk di dalam hati kita ketika kita menjalankan aktivitas sholat. Wah, nangis ketika kita sedang takut kepada Allah itu beda dengan nangis ketika kita banyak utang, Pak. Beda. Ketika kita nangis, faktornya adalah rasa takut. Setelah kita melakukan aktivitas itu, setelah nangis, wah plongnya luar biasa. Plong kayak dada kita terasa lapang gitu. Kita mendapatkan ketenangan. Tapi kalau kita nangis karena problem masalah duniawi, efeknya apa? Pusing. Stres.
nangis nggak menyelesaikan masalah. Ya, nangis nggak menyelesaikan masalah. Tapi ini masya Allah, ketika kita faktornya kan dosa juga ke problem kita juga sebenarnya, ya kan? Dosa yang kita miliki, kemaksiatan yang kita lakukan itu juga masalah buat kehidupan kita. Tapi apa? Cara menghilangkannya ya sebenarnya mudah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki. Dengan salah satunya dengan apa? Menangis itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala khusyuk. Paham ya khusyuk? Khusyuk berarti apa? Menghadirkan rasa takut, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Efeknya nanti akan tumbuh ketenangan dalam menjalankan sholat, ketiatannya tenang. Dan ruhnya sholat itu, perhatikan ruhnya berarti apanya? Isinya. Kita misalkan kita anggota tubuh kita itu fisik itu sebagai covernya ini, Pak. Ya gerakan-gerakan sholat yang nampak itu loh. Ya takbir, ya ruku, ya al-fatihah segala macamnya. Nah ini ibarat kalau kita nggak ada ruhnya, jasad kita diapain? Oh diabaikan. Gak ada nilainya. Nah kita masih dianggap sebagai suami, dianggap sebagai bapak karena masih ada ruhnya. Kalau gak ada ruhnya kita sudah gak dianggap. Makanya ruh dalam sholat itu apa? Ya, yang di sini dijelaskan an-niyatu wal ikhlasu wal khusyu' wa khuduril qalbi. Ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, khusyuk. Nanti apa ikhlas apa khusyuk nanti saya jelaskan. Yang keempat, hudurul qalbi. Memfokuskan pikiran atau menghilangkan gangguan-gangguan dalam pikiran ketika sholat. Simpelnya seperti itu, Pak. Apa perbedaan niat dengan ikhlas? Beda nggak, Pak? Kita dengar nggak? Niat ente apa? Ikhlas apa enggak gitu? Kalau dalam ilmu ibadah, niat dengan ikhlas nanti ada pembahasan tersendiri. Niat itu adalah yang nawaitu an usolli al-maghrib thalatha raka'atin misalkan, yang gitu-gitu. Jadi menentukan jenis aktivitas ibadah kita apa? Bang, kita sholat di sini misalkan datang ke masjid sholat 2 rakaat, ya, itu sholat sunnah mutlak, tahiyatul masjid, qodho sholat subuh misalkan, kan sama-sama 2 rakaat prakteknya sama. Datang ke masjid, nah membedakannya apa kira-kira? Niat. Kita menentukan sholat itu untuk apa? Jenisnya apa? Apakah sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak? Apakah sholat qodho subuh misalkan? Nah, kenapa ini menjadi ruh dalam sholat? Karena ini memaksakan orang untuk fokus bahwa dia sedang sholat. Kadang-kadang orang itu berdebat tentang masalah niat. Wah ini bid'ah, ini segala macam. Oke, itu pembahasan dalam ranah fikih. Tapi terkadang orang yang menyimpulkan terlalu sibuk, akhirnya menyimpulkan itu perkara bid'ah, nawaitu an usolli, yang nawaitu itu dilafadzkan itu. Itu perkara yang diperdebatkan oleh para ulama, itu hal yang lumrah, nggak usah kita perdebatkan panjang. Yang akhirnya misalkan dia menyimpulkan itu akhirnya perkara bid'ah, akhirnya lupa dia tidak melakukan aktivitas niat, itu masalah. Sholat udah buru-buru datangnya, sholat takbir nggak tahu sholatnya sholat apa. Ya, masalah apa? Niat itu harus dihadirkan, ini ruh. Karena ini salah satu pintu kita berupaya, kita sedang sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum. Fokus. Kalau kita memposisikan diri sebagai makmum, ya sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ini ruh sholat. Yang kedua al-ikhlas. Ikhlas itu kaitannya dengan sholat kita untuk apa? Untuk siapa, maaf. Sholat kita untuk siapa?
Untuk Allah jelas. Berarti diperuntukkan untuk siapa? Dikasihkan kepada siapa? Keikhlasan. Ya. Adapun khusyuan, khusyuk. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Di sini ada keterangan dari Ibnu Zazi fi tafsir al-khusyu' halatun fil qalbi minal khawfi wal muraqabati wa tadallul li'udmatil maula jalla jalaluh. Khusyuk yang dimaksud dengan khusyuk adalah kondisi hati yang di situ ada rasa khauf, ada rasa takut, ada rasa merasa dekat dengan Allah, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa tadallul, merendahkan diri kepada Allah. Li'udmatil maula, tujuannya apa? Untuk mengagungkan Allah. Jadi rasa-rasa itu tuh ada di dalam aktivitas sholat. Ini memang berat, Pak. Ya. Rasa khusyuk, menghadirkan rasa khusyuk itu apa? Berat. Summa yadhar atharu dzalika ala zawarihi bisukun. Kalau sudah seperti itu, rasa-rasa itu, rasa takut, rasa merendahkan diri, rasa mengagungkan Allah itu sudah hadir di dalam hati, maka aktivitas gerakan sholat itu akan terlihat tenang gitu. Sebagaimana Abdullah bin Zubair dan orang-orang soleh pada zaman dulu ketika mengerjakan sholat. Tegak, tenang, kayak nggak ada ya kayak tidak menghiraukan di sekelilingnya. Bahkan di Abdullah bin Zubair ketika ada manjanik ya dulu. Tahu manjanik? Pelontar besar, ketapel besar. Kalau zaman dulu kan salah satu untuk melindungi masyarakat atau wilayahnya dengan benteng. Kalau sekarang sudah ada pesawat kayak nggak bisa. Kalau zaman dulu kan tidak ada. Orang kalau pengen melewati wilayahnya harus naik dulu, sulit pokoknya, ribet. Ya bentengnya tuh tinggi-tinggi. Misalkan kita dikasih benteng suruh naik gitu kan bingung kan? Pakai apa caranya? Misalkan pakai alat tangga pun prosesnya lama. Misalkan ada prosesi penyerangan kayak gitu sulit. Maka ada manjanik untuk menjebol benteng. Maka di situ Abdullah bin Zubair ketika di kota Madinah, ketika Abdullah bin Zubair itu dizolimi sama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dilontarkan ke kapel besar itu, pelontarnya batu besar jatuh di mana? Di sampingnya Abdullah bin Zubair, seakan-akan itu tidak terjadi apa-apa, bayangkan. Sampai bajunya itu tersingkapnya, beliau biasa saja. Kalau kita mungkin sudah lari, Pak. Gempa sedikit udah kacau itu. Bukan berarti ini hukum membatalkan sholat ketika dalam kondisi darurat boleh atau tidak, nanti urusannya lain lagi itu. Tapi ini saking khusyuknya kejadian-kejadian yang model seperti itu yang dialami oleh beliau di sekeliling beliau nggak nggak terasa. Kalau kita kan ada anak nangis terdengar, ya kan, merasa terganggu. Ini kemarin saya sudah jelaskan, salah satu Maimun bin Mihran. Muslim bin Yasar yang meriwayatkan dari Maimun bin Mihran. Muslim bin Yasar itu salah satu orang yang memiliki wibawa memiliki wibawa yang sangat tinggi di keluarganya. Wa idza dakhala al-baita sakata. Kalau beliau masuk rumah, keluarganya diam. Saking hormatnya, Pak. Tapi idza shalla, kalau beliau melakukan salat, takallamu wa dhahiku. Kalau beliau sudah mengerjakan sholat, ya mereka berbincang-bincang, ketawa-tawa. Ya biasa, beliau nggak terganggu. Saking khusyuknya, Pak. Makanya yadhar atharun fil jawarih as-sukun. Jadi akan tampak nanti ketenangan ketika menjalankan sholat itu wujud. Makanya diibaratkan seperti tongkat yang nancap. Dan itu memang berat menghadirkan khusyuk. Nanti ada terapinya nanti, insya Allah. Ada cara-caranya. Ya. Makanya wal iqbali ala sholati wa adami iltifati wal bukai wa tadarru'. Bahkan sampai akan melahirkan dampaknya akan meneteskan air mata sambil menangis gitu.
Kalau sudah kita berupaya untuk menghadirkan rasa khusyuk di dalam hati kita ketika kita menjalankan aktivitas sholat. Wah, nangis ketika kita sedang takut kepada Allah itu beda dengan nangis ketika kita banyak utang. Beda. Ketika kita nangis, faktornya adalah rasa takut. Setelah kita melakukan aktivitas itu, nangis, setelah nangis, wah plongnya luar biasa. Plong kayak dada kita terasa lapang gitu. Kita mendapatkan ketenangan. Tapi kalau kita nangis karena problem masalah duniawi, efeknya apa? Pusing, stres. Nangis nggak menyelesaikan masalah. Ya, nangis nggak menyelesaikan masalah. Tapi ini masya Allah, ketika kita faktornya kan dosa juga ke problem kita juga sebenarnya, ya kan? Dosa yang kita miliki, kemaksiatan yang kita lakukan itu juga masalah buat kehidupan kita. Tapi apa? Cara menghilangkannya ya sebenarnya mudah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki. Dengan salah satunya dengan apa? Menangis itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala khusyuk. Paham ya khusyuk? Khusyuk berarti apa? Menghadirkan rasa takut, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Efeknya nanti akan tumbuh ketenangan dalam menjalankan sholat, kelihatannya tenang, nggak terganggu dengan aktivitas. Kalau ada nyamuk yang mungkin digigit, nggak kerasa. Kita ininya nyamuk aja dulu. Kalau kita sudah digigit nyamuk nggak kerasa, berarti sudah top itu sholatnya. Gak usah rumah kita robang, gak usah. Itu mungkin terlalu makomnya terlalu tinggi. Nyamuk aja kita tanggulangi dulu. Kalau sudah nggak kerasa itu sudah top banget itu. Ya. Dan saya belum pernah merasakan itu. Karena memang sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Efeknya apa? Setelah kita menghadirkan rasa takut, merendahkan diri, mengagungkan Allah, akhirnya apa? Al-buka, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khudurul qalbi. Khudurul qalbi nanti ada pembahasan tersendiri, ya. Intinya menghadirkan hati, memfokuskan pikiran, mengusir gangguan-gangguan yang mengganggu pikiran kita ketika kita menjalankan sholat. Karena gini Pak, kita kan kadang-kadang kalau sholat imajinasinya tinggi langsung. Kita sedang sholat tapi pikirannya seakan-akan kita sedang berjualan gitu. Sedang sholat pikirannya sedang main sama anak gitu. Kita sedang sholat pikirannya imajinasi muncul sekali. Muncul. Saya pernah melakukan aktivitas senam ini Pak, senam relaksasi. Ya. Jadi menikmati setiap gerakan itu seperti yoga lah gitu. Bisa fokus Pak, konsentrasi bisa. Jadi menikmati senam, menikmati gerakan-gerakan itu, menenangkan diri, menenangkan pikiran bisa. Tapi giliran menjalankan aktivitas sholat, masya Allah, fokus menghadirkan pikiran itu sulitnya minta ampun. Kayak karena memang kabar dari Nabi Muhammad SAW pun orang yang menjalankan aktivitas sholat itu mesti akan diganggu oleh setan. Setan itu kan kalau mendengar adzan lari. Setelah adzan balik lagi. Setelah qomat lari lagi. Selesai qomat balik lagi. Ngapain dah? Ganggu aktivitas sholat kita. Ya. Makanya kenapa kita kok sulit? Ya memang ada gangguan dikabarkan oleh Nabi. Ini bukti sabda Nabi Muhammad SAW itu memang benar. Ya, kebenaran sabdanya Nabi Muhammad SAW. Kita menjalankan sholat konsentrasi khusyuk itu wangel, berat. Ya. Dan itu diakui oleh para ulama. Nanti ada keterangannya insya Allah. Makanya fa inna sholata, ada 4 tadi ya. Sholat itu kalau ditinjau dari hukum, dia memiliki hukum 3, rukun, kewajiban dan sunnah-sunnah dalam sholat. Ruhnya ada 4, niat, ikhlas, khusyuk sama menghadirkan hati. Menghadirkan hati nanti keterangan selanjutnya insyaallah. Fa inna sholata tastamilu ala adhkarin wa munajatin wa af'alin. Sholat itu rangkaiannya
Ya, aktivitas rangkaiannya adalah zikir. Kedua, munajat. Yang ketiga, af'al, gerakan. Rangkaian sholat itu, isi sholat itu Pak, zikir. Ketika kita bahkan di takbir, Allahu Akbar. Zikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika duduk di antara dua sujud ya istighfar. Bahkan ada munajat. Munajat itu apa? Interaksi kita dengan Allah, bentuknya doa, bentuknya permintaan. Ya, bahkan di dalam rukun sholat kita ada ihdinas siratal mustaqim. Di dalam rukun sholat kita juga ada zikir alhamdulillahi rabbil alamin. Itu rangkaiannya. Rangkaian kalimat-kalimatnya isinya zikir dan munajat. Mengagungkan Allah dan kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa af'al. Af'al itu gerakan. Yang angkat tangan, ya ruku, ya sujud, ya berdiri. Itu gerakan. Rangkaiannya itu, Pak. Ya, aktivitasnya itu. Wa ma'adami hudurul qalbi la yahsulul maqsudu bil adhkari wal munajat. Kalau aktivitas itu kita kerjakan tapi hatinya tidak hadir, maka itu tidak ada manfaatnya. Artinya bukan tidak ada manfaatnya. Munajat, nah zikir itu tujuannya untuk apa? Mengagungkan Allah. Munajat itu tujuannya untuk apa? Mengirim proposal, berkomunikasi, meminta kepada Allah. Tapi kalau ketika kita mengucapkan itu, ya, kita Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, itu kan apa namanya? Zikirnya, mengagungkan Allah. Tapi kalau ketika kita mengucapkan itu, hati itu tidak hadir, tidak fokus. Pikirannya ya dagang. Kita mengucapkan Allahu Akbar tapi mikirnya apa? Imajinasinya apa? Jualan. Maka di sini la yahsulul maqsud bil adhkari wal munajat. Lah berarti tujuan kita mengagungkan Allah sama meminta sesuatu kepada Allah itu tidak tercapai. Lisannya kita mengagungkan Allah tapi tidak mengagungkan. Ya karena hatinya tidak apa? Tidak mengagungkan. Cuman covernya saja. Ibarat gini, covernya tisu misalkan. Bahwa ini tisu, isinya nggak ada tisunya. Cuman covernya apa? Tisu. Kita covernya mengagungkan Allah, tapi hati kita tidak mengagungkan Allah. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha besar, besar dari segalanya, tapi di dalam hati kita Allah masih kecil. Masih ada yang lebih besar dengan dagangan kita. Lebih besar pekerjaan kita, karena kita fokus ke situ. Pikiran berimajinasi kepada aktivitas pekerjaan kita. Berarti kan dia lebih besar aktivitas itu daripada Allah. Ini kan nggak sesuai. Makanya berarti tujuannya nggak tercapai. Tujuan untuk mengagungkan Allah nggak tercapai. Kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku hidayah. Tapi nggak ngerti, hatinya tuh nggak menjiwai, Pak. Cuman ngomong saja tapi nggak sadar dia ngomong itu. Kayak orang mabuk jadinya. Ya, dia ngomong sesuatu tapi nggak sadar, nggak tahu maknanya apa yang diomong, apa yang diucapkan. Makanya li'anna nutqa idza lam ya'rif amma fi dhamir kana bi manzilatil hadayan. Karena ucapan itu kalau dia mengucapkan dan tidak tahu maknanya, ini seperti orang ya mabok, Pak. Lindur. Orang lindur itu apa yang diucapkan nggak sadar kan? Tadi saya ngomong ihdinas siratal mustaqim. Sadarnya ketika selesai sholat. Oh, tadi saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kualitas kita ucapan-ucapan itu kosong.
Hanya sekedar apa namanya bungkusnya saja kita mengucapkan itu, tapi isinya tidak ada. Makanya ini nanti PR kita nanti akan memperbaiki dan ada trik-triknya. Kayaknya nggak butuh. Jam berapa? Oh masih. Gitu Pak ya. Wa kadzalika la yahsulul maqsud minal af'al. Begitu juga dengan gerakan, Pak. Ya, angkat tangan, takbir, ruku, sujud, ya, dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan salat itu la yahsulul maqsud minal af'al. Li'annahu idza kana al-maqsud minal qiyam al-khidmat wa minar ruku'i was sujud adh-dhull wa ta'dhimu lam yakun qalbu hadiran lam yahsulul maqsud. Fa innal fi'la mata kharaja an maqsudihi baqiya suratun la itibara biha. Di sini dijelaskan bahwa aktivitas gerakan sholat itu kalau kita berdiri dimaksudkan untuk khidmah atau khidmah. Khidmah itu berarti sudah menjadi bahasa ini berkhidmat. Apa mengabdi. Jadi orang berdiri itu menandakan dia siap diperintahkan apa saja. Kalau ada budak, misalkan Abdullah, langsung apa? Berdiri dia datang. Siap. Diperintahkan apa saja sih? Siap, bentuk khidmat. Khidmat itu tandanya apa? Ya takdim berarti dia dipanggil datang berdiri di hadapannya itu bukti apa? Takdim, mengagungkan kepada orang yang dikhidmati itu. Ketika dipanggil Abdullah misalnya, datang dia. Berdiri kan? Kita kan dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah. Datang. Siap. Ya. Tanda kita apa? Untuk siap mengkhidmat kepada Allah. Ya, diperintahkan apa? Tanda kita siap, Pak. Makanya orang di salat itu makanya imaduddin. Salat itu tiangnya agamanya kita yang kita miliki. Kalau kita nggak salat sudah runtuh semuanya. Kalau orang dipanggil untuk sholat saja nggak mau sudah, tanda khidmatnya sudah nggak ada, tidak hilang. Ya. Wa minar ruku'i was sujud dzulli wa ta'dzim. Kalau kita ruku dan sujud tunduk, tanda kita tunduk, ya kan? Tanda kita mentakdimkan Allah, mengagungkan Allah. Saya sangat rendah sekali, memposisikan diri kita sangat hina. Ya, mengagungkan Allah. Kalau ketika kita melakukan aktivitas itu tidak menjiwai ini, ya, pikiran kita kan melayang kemana-mana ya. Tidak fokus kepada kita sudah sedang berkhidmat, siap Allah. Saya akan melakukan Allahu Akbar. Kita sudah siap melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala apa saja. Diperintahkan apa saja. Bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan nyembelih anaknya ya, sembelih. Berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ruku sujud, tujuannya untuk merendahkan diri, mentakdim. Kalau hatinya, pikiran kita kok penuh dengan aktivitas harian kita, wah berarti kan nggak tercapai tujuan ini. Hanya gerakan saja dia tunduk, tapi hatinya nggak ada rasa tunduknya itu. Makanya ini harus kita perbaiki, ya. Maka ketika aktivitas itu dikerjakan, tapi tujuannya itu tidak tercapai, itu hanya bentuk saja. La iktibaru biha, tidak ada maknanya sama sekali, kata beliau. Ya. Hanya suratun saja, hanya wujudnya gini dia melakukan sholat, tapi faidahnya isinya kosong. Hanya botolnya saja nongkrong di sini, tapi apa isinya? Nggak ada. Iya, dia ada, misalkan ada orang ngasih air mineral ini Pak, tapi botolnya tok. Dia termasuk orang ngasih nggak? Ketika saya terima, waktu ini ya kita asumsikan ini masih bungkusan rapat, saya nggak tahu ada isinya apa enggak. Ketika dibuka, ternyata apa? Lah kosong. Dia kategori orang ngasih nggak? Buang sampah nih kalau gini. Ya, nggak ada isinya. Wujudnya ada, tapi isinya kosong. Nah itu nanti akan kita perbaiki. Ya.
Belum masuk pembahasannya nanti. Ada terapinya. Kita pahami dulu rangkaian sholat, deteksi dulu faktornya apa. Ya. Cara mendeteksi nanti ada ketemu faktornya apa. Kenapa? Qala Allah Ta'ala la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima bentuk fisiknya. Yang Allah lihat itu apa? Isi dalam hati orang yang melakukan itu. Ketakwaannya. Oh berarti gak usah melakukan apa-apa, bukan gitu. Ya. Karena dalam menjalankan kewajiban kepada Allah itu ada SOP-nya, ada aturannya. Kalau Rasulullah mengajarkan, ya kalau sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW karena gerakannya seperti itu kita ikutin. Berarti kewajiban kita harus juga seperti itu. Karena kan sekarang ada pemahaman-pemahaman yang aneh. Mengerjakan sholat tapi tidak mengikuti gerakan atau sholatnya Nabi. Wadah Pak. Dan saya temukan itu. Wah itu lebih parah lagi, itu wujudnya aja covernya saja sudah nggak ada, bentuknya aja udah nggak ada. Otomatis nilainya kosong. Kalau dia ngasih misalkan botol ya mungkin ada setengah sedikit, mau setetes ya mungkin ada lah isinya. Tapi tidak penuh mungkin. Ya. Atau basah lah setidaknya di dalam botol ini basah bekas ada airnya. Kalau orang nggak mengerjakan sama sekali ya kosong blong Pak, nggak ada isinya sama sekali. Apa yang mau dinilai, orang nggak ada bentuknya. Tolong nilai. Ya, apa dinilai? Orang nggak ada isinya Pak, kosong. Suruh menilai sesuatu yang tidak ada. Kalau ada wujudnya kan masih mending Pak. Tadi saya habis dikasih orang, walaupun isinya mungkin setengah atau seperempat, kita bisa menilai. Wah mungkin, ya alhamdulillah saya apresiasi. Ya. Ya mungkin airnya lagi kekurangan air tapi dia pengen berbagi akhirnya ngasihnya seperempat. Masih ada kita untuk upaya untuk menilai. Tapi kalau nggak ada kosong sama sekali, apa yang dinilai nggak ada. Makanya ini pemahaman yang sangat keliru sekali. Pasti udah dipastikan karena sholat itu statusnya wajib ijma. Ya, disepakati oleh umat Islam. Para ulama semuanya nggak ada yang mengingkari. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat, dia merasa mengerjakan sholat tanpa ada aktivitas munajat, dzikir dan af'al tadi, gerakan tadi, maka udah kita bisa pastikan pemahamannya keliru sudah. Gak usah ragu. Ya, gak usah ragu. Makanya di sini, tapi di sini objeknya adalah Allah akan melihat yang diprioritaskan apanya? Hati kita ketika kita menjalankan ibadah tersebut. Yang akan menentukan nanti nilainya di hadapan Allah. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini akan kita dalami. Faktornya apa di sini? Ya, walakin saya lompati saja beberapa kalimat biar cepat. Walakin sama hasyari'u fi ghaflati tatra. Tapi ini bagian dari kemurahan Allah. Ketika kita mengerjakan sholat, ya mengerjakan sholat, kemudian kita nggak khusyuk, kemudian kita pikirannya kemana-mana, Allah tetap menganggap kita sudah menunaikan sholat atau tidak? Sudah. Secara hukum kewajiban kita mengerjakan sholat sudah gugur. Ya, ini kebaikan Allah. Kalau ada rasa ghaflah di dalam hati yang datang secara tiba-tiba, Allah masih Masih memaafkan. Ya, masih memberikan toleransi. Masih mudah memaafmu, nggak apa-apa lah. Dia misalkan tadi kita sholat subuh, sholat subuh kita khusyuk apa enggak? Kalau kita khusyuk insya Allah. Kalau nggak khusyuk misalkan kita masih pikirannya kemana-mana, berimajinasi macam-macam, tetap sholat subuh kita sudah dianggap sah. Kita sudah menggugurkan kewajiban sholat subuh, tidak ada beban lagi, sudah lepas. Berarti sholat kewajiban sholat subuh di hari
Hari Ahad sudah gugur. Kita sudah tidak ada beban lagi. Urusan pahala, urusannya Allah nanti. Nilainya nggak tahu kita. Ya. Kemudian li'anna hudural qalbi fi awwaliha yanhasib hukmu ala baqiyah. Karena begini Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati itu ya kalau datang secara tiba-tiba, ya Allah masih memaafkan. Masih apa? Ya masih memaafkan. Yang penting kita tidak tidak sampai berefek kepada membatalkan sholat, pembatal sholat yang berefek kepada kacamata hukum fikih. Kalau hanya khusyuknya hilang, kita nggak hatinya masih bercampur baur dengan pikiran-pikiran di luar, insya Allah sholatnya masih diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Diterima. Ya, diterima sebagai kewajibannya sudah gugur. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ma'ani allati tatibbu biha hayatus sholati katsir. Jadi faktor-faktor sholat kita menjadi berkualitas atau ada ruhnya, itu ada caranya, ada banyak. Caranya ada banyak. Yang pertama tadi hudurul qalbi bima dzakarna. Menghadirkan hati itu harus ada harus kita fokuskan. Salah satu program dalam sholat kita. Maksudnya apa tadi menghadirkan hati? Menghilangkan, mengusir pikiran-pikiran yang di luar aktivitas sholat. Yang mengganggu tasbih, mengganggu zikir kita. Ya pikiran-pikiran imajinasi itu loh. Ya, imajinasinya kita. Makanya ayyufarriqal qalba min ghairi ma huwa mulabisun lahu. Jadi mengosongkan hati yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas sholat, pengganggu itu. Kosongkan semua dari itu. Dan kita harus sadar. Dari awal sholat ketika kita niat, kita harus ada program itu. Misalkan kita pikirannya lagi jualan, padahal kita sedang sholat, sudah diusir segera Pak. Ya, fokuskan lagi. Kalau tidak ada kesadaran itu, nanti sholat kita tidak ada perbaikan. Ya natural saja, kita malah menikmati imajinasinya, bukan sholatnya. Karena nikmat, karena berimajinasi juga ada unsur kenikmatannya juga. Ngelamun itu. Nah, kalau kita menghadirkan kalau kita sudah program, sudah niat, kalau ada pikiran itu kita usir. Ya, setidaknya ada kesadaran untuk itu. Kalau tidak ada kesadaran, bagaimana masalah itu akan selesai? Ya, makanya diselesaikan dulu masalah ini. Wasabu dzalik, sebabnya apa? Faktornya. Kita masuk kepada faktornya. Kenapa kok kita gampang sekali masuk pikiran-pikiran yang aneh-aneh dalam sholat kita? Bahkan kalau kita nyari barang yang hilang udah sholat, masih ketemu biasa. Oh tadi di bawah bantal, pas lagi sujud. Wah aneh-aneh, memang setan itu masya Allah ya, luar biasa gangguannya. Apa faktornya? Yang pertama al-himmah, keinginan yang kuat. Kemauannya ada atau tidak mengerjakan sholat itu. Jangan sampai kita mengerjakan sholat targetnya menggugurkan kewajiban, ya hanya sekadar menggugurkan kewajiban targetnya. Tidak ada kemauan untuk mencapai kualitas ibadah yang puncaknya tinggi. Kalau hanya sekadar menggugurkan kewajiban ya sudah, kita nggak ada program untuk mengusir gangguan-gangguan itu. Tapi kalau kita ada himmah, kemauan yang kuat mengerjakan sholat dengan mentarget kualitasnya bagus, mesti akan kita memiliki target seperti ini, program seperti itu. Ada pikiran-pikiran yang masuk dalam pikiran kita ketika menjalankan sholat, ya kita usir. Ya, makanya diniatkan dari awal sebelum sholat. Makanya Imam Ali bin Hasan bin Husain, Ali bin Husain. Ketika wudhu itu beliau sudah fokus Pak. Isfarrallahu. Ketika beliau wudhu langsung warna mukanya itu berubah. Ya. Berubah langsung konsentrasi dia akan menghadap Allah.
Sudah nggak mikirin apa-apa lagi. Kalau kita kan masih ngobrol di tengah jalan, masih ngobrol bisnis gitu ya. Bukan berarti itu nggak boleh. Bukan itu berarti itu nggak boleh. Bahkan ketika sebelum masuk masjid masih ngobrol enak persoalan bisnis. Sekali lagi, bukan itu berarti nggak boleh. Tapi Imam Ali bin Husain, cucunya Imam Ali, cicitnya Nabi Muhammad SAW, ketika wudhu itu sudah kosong pikirannya, sudah. Fokusnya kepada Allah. Makanya istarul launuh ditandai dengan apa? Wajahnya itu langsung berubah, rasa takut, menunjukkan rasa takut. Rasa khusyuknya sudah hadir. Nah, kita buru-buru rasa khusyuk hadir di luar sholat. Ketika sholat pun masih belum hadir. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Husain bin Abi Thalib. Ya. Makanya jamaah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sebabnya apa? Kemauan kita kurang, tidak kuat dalam menggapai itu semua. Fa innahu mata ahammuka amrun hadara qalbaka daruratan, maka akan ada nanti keinginan-keinginan, pikiran-pikiran yang lainnya akan masuk karena kalah dengan keinginan kemauan sholatnya itu karena rendah, kemauan sholatnya itu karena kecil, akhirnya kemauan yang lebih besar yang sifatnya duniawi masuk dalam pikiran kita. Oh ya. Karena kita faktor kemauan. Kemauan kita terhadap dunia besar, sedangkan kemauan kita terhadap akhirat kecil. Akhirnya aktivitas akhirat kita itu terganggu dengan kemauan-kemauan yang besar itu. Masuk ke dalam pikiran kita. Maka terapinya yang paling utama ya cinta kita terhadap akhirat harus ditinggikan. Caranya gimana nanti? Ya. Paham ya, Pak? Fala ilaja li ihdarihi illa sarful himmati ila shalah. Tidak ada solusi lain ketika datang pikiran-pikiran yang mengganggu sholat itu. Tidak ada cara lain kecuali kita berupaya. Wah, ini gangguan ini. Menyadari diri. Ya. Menyadari diri bahwa ini gangguan ini, lah segera diusir. Ilajnya apa ilaj? Ilaj itu apa namanya? Obatnya apa? Obatnya itu kesadaran diri. Paham ya? Kalau kita sedang diganggu nggak sadar kita lagi diganggu, ya gimana mau hilang gangguan itu? Tapi gangguan itu akan hilang kalau kita sadar bahwa itu nggak ada gangguan. Kita sedang mendapatkan gangguan. Misalkan ada orang sakit, Pak. Tapi dia nggak sadar bahwa dirinya sakit. Kira-kira akan ada upaya untuk mengobati penyakitnya nggak? Ya enggak, orang dia nggak sadar. Ya kan ada apa namanya penyakitnya nggak kerasa itu apa? Ya mungkin tumor awalnya kan nggak kerasa mungkin. Jadi besar. Karena dia nggak tahu. Akhirnya tidak ada apa? Tidak ada upaya untuk mengobati, mengusir sejak dini. Nah begitu juga kita, kalau kita nggak sadar ada gangguan datang dalam aktivitas sholat kita, nggak sadar itu gangguan, ya kita biarin aja gangguan itu, bahkan dinikmati. Nah makanya terapinya gimana caranya? Sadarkan diri kita, ayo sadar, bangun, itu gangguan. Ya, fokus kepada bacaan. Nanti ada terapinya. Ya. Cara mengusir gangguan adalah menyadarkan diri kita supaya bahwa itu gangguan. Wa insirafil himma yaqwa wa yad'uf bihasbi quwwatil imani bil akhirati wa ihtiqarid dunya. Ini penting sekali. Nah, menyadarkan diri itu ada tingkatannya, terkadang kuat, terkadang bisa, terkadang lemah. Upaya untuk menyadarkan dirinya itu loh, Pak. Ya, untuk mengusir itu ada tingkatannya. Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Ada yang yaqwa, ada yang yad'uf. Ada yang kuat, ada yang lemah, nggak kuat. Berupaya tapi nggak bisa. Apa faktornya? Kok himmahnya itu lemah, kemauannya itu lemah, kesadaran dirinya kok lemah. Apa faktornya? Bihasbi quwwatil imani bil akhirah wa ihtiqarid dunya. Faktornya apa? Karena
kelemahan iman yang kita miliki. Kita terlalu besar mengagung-agungkan dunia. Wah, ngeri sedap. Ya kita gampang Pak kalau kita mendeteksi keimanan kita rendah atau tinggi, kita mampu nggak mengusir itu? Ngusir itu, kita nggak usah ngajarkan kekhusyuan dulu. Ya, ngusir pikiran-pikirannya mengganggu aktivitas sholat kita mampu atau tidak? Kalau nggak mampu berarti keimanan kita memang lemah. Maka Imam Ali bin Abi Thalib, bentar lagi. Imam Ali bin Abi Thalib itu beliau suatu ketika pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Ini cara mendeteksi dia termasuk orang yang memprioritaskan dunia atau memprioritaskan akhirat. Bisa dilihat dari ini. Imam Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh seorang tamu. Beliau bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya radhiyallahu anhu, urida an a'rifa hal ana min ahli dunya am min ahli al-akhirah. Wahai Imam, saya pengen tahu, coba kasih tahu saya. Ya, apakah saya termasuk orang yang mementingkan dunia atau mementingkan akhirat? Apakah saya orang ahli dunia apa ahli akhirat? Kata Imam Ali, jawabannya, ya, al-jawabu indaka anta. Jawabannya itu pada dirimu sendiri. Yang mampu menjawab itu dirimu sendiri, bukan saya. Kok saya suruh menjawab? La indi, bukan saya. Kamu yang harusnya menjawab dirimu sendiri. Pertanyaanmu dijawab oleh dirimu sendiri. Akhirnya bagaimana caranya? Ali bin Abi Thalib ngasih tahu. Ungdur, idza dakhala 'alaika may yu'tika wa dakhala 'alaika may yatlubu minka ayyuhuma tuhib. Gimana kalau ada satu orang datang ke rumahmu? Satu bawa hadiah, satu orang bawa hadiah, satu orang lagi bawa proposal. Kalau proposal itu berarti apa? Minta dana. Ya dana. Coba, mau responnya gimana kalau ada orang seperti itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ada orang datang ke rumahmu bawa hadiah, satu bawa proposal. Maka kemudian kasih tahu sama Ali bin Abi Thalib, in kunta tuhib may ya'khudhu minka fa anta min ahlil akhir. Kalau kamu kok lebih respon, lebih senang terhadap orang yang membawa proposal, maka Anda termasuk ahli akhirat. Kemudian wa in kunta tuhib may yu'tika fa anta min ahli dunya. Kalau kamu kok senang orang yang membawa hadiah, lebih suka, lebih bahagia, maka Anda termasuk apa? Ahlu dunia. Begitu sudah mendeteksi masing-masing langsung. Aduh, ahli dunia kita sudah. Karena kita kadang-kadang yang jengkel, proposal terus gitu. Tapi ini Masya Allah Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Untuk mendeteksi diri kita lebih condong ke dunia atau condong ke akhirat? Kenapa? Alasan Ali bin Abi Thalib. Kenapa ukurannya itu? Ya. Kenapa ukurannya itu? Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ahli dunya li anna may yakhudhu minka yahmilu hasanatika ilal akhirah. Karena begini, orang yang datang membawa proposal itu akan memberikan kehidupan akhiratmu lebih baik. Paham? Akan membawa, Anda akan mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan dari Allah atas apa yang kamu lakukan itu. Tapi kalau Anda menerima hadiah, itu hanya menambah koleksi benda dunia Anda saja, tidak akan menambah kebaikan di akhirat. Orang kita mendapatkan hadiah, misalkan saya dikasih ini Pak, ya cuman menambah nilai di dunia saja. Kita nggak mendapatkan nilai di akhirat.
Kata Ali bin Abi Thalib seperti itu. Wah, kita sudah bisa mendeteksi. Makanya Muslim itu sebagai profesi, Pak. Dia akan melihat peluang-peluang akhirat itu di mana-mana. Kemarin pada pertemuan yang dulu saya sudah jelaskan. Seorang Muslim itu seperti diibaratkan kalau di dalam kitab ini, ya, kalau dia pelaku tukang kayu, dia kalau melihat kayu itu prospek betul. Ya, wah ini akan dijadikan, ini akan menilaikan jadi gini, nanti jual jadi bagus, pendapatnya gini. Kalau dia latar belakangnya arsitek, ya melihat konstruksi bangunan, dia akan berimajinasi yang orang lain tidak mampu melakukan itu. Orang ya kalau kita melihat kayu biasa saja, kayu ngapung buat apa? Tapi kalau orang yang faksnya itu, bidangnya dalam urusan itu, dia akan melihat peluang. Orang Muslim pun seperti itu, Pak. Dia akan melihat peluang bagaimana caranya dia mendapatkan kebaikan menuju akhirat, peluang apapun. Nih, kita melihat kira-kira, Pak, kalau kita pandangan akhirat nih, Pak. Kita meluat air minum ini bisa peluang mendapatkan kebaikan di akhirat nggak? Bisa nggak? Bisa. Caranya gini. Kita buka, minum dengan mengucapkan bismillah. Niatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi. Kalau orang yang nggak menjiwai tentang karakter Muslim yang sesungguhnya mukmin sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, ya kita nggak melihat peluang itu. Minum saja. Tidak ada upaya bagaimana minum saya mendatangkan mendatangkan kebaikan di akhirat. Kita ngasih nafkah kepada istri. Kita misalnya nafkah berapa juta misalnya. Kalau kita nafkah dasarnya itu karena cinta, karena ini ya. Kalau dasarnya hanya itu, ya Allah, saya ini kewajibanku ya Allah, memberikan nafkah kepada istri saya, memberikan uang saku kepada anak saya, menyekolahkan mereka. Diniatkan karena ini menunaikan kewajiban, maka itu akan mendatangkan pahala. Dinilai sebagai sedekah, masya Allah. Kita sedekahnya jutaan berarti, Kak. Kalau ada niat mendekatkan diri pada Allah, menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena ibadah-ibadahnya model seperti ini tuh harus dihadirkannya. Kalau tidak dihadirkannya, tidak ada nilai ibadahnya, hanya aktivitas sosial biasa saja. Ya, ini ada caranya. Makanya peluang orang Muslim melihat peluang mendapatkan kebahagiaan akhirat itu, wah, masya Allah, luas sekali. Apapun bisa menjadi peluang. Ya, kalau kita tidak menjiwai sebagai diri kita sebagai seorang mukmin yang orientasinya akhirat, ya kita tidak melihat peluang itu. Karena kita memang tidak menjiwai profesi diri kita. Paham ya? Nanti kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi faktornya apa tadi? Ketika kita sulit mengusir gangguan-gangguan pikiran dalam sholat, faktornya iman kita lemah, kita masih cenderung kepada dunia. Caranya gimana? Caranya ya kuatkan keimanan kita berarti. Caranya gimana menguatkan iman? Ya, menuntut ilmu seperti ini salah satunya. Serius, Pak. Kita kan nuntut ilmu cuma seminggu sekali, Pak. Kayaknya sih. Itu pun kayaknya ya asal hadir aja. Ya kalau bisa itu ya belajar itu sampai detail kalau bisa. Nanti ada perangkat-perangkat yang harus kita tempuh. Prosesnya nanti lama panjang. Dan itu berat. Namanya juga konsekuensi, ada timbal balik yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka prosesnya pun Ya nggak mudah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل